Maka ya kalau ada yang mau melebihkan, misalnya membasuh tangannya melebihkan seperti Abu Hurairah sampai di apa namanya, sampai di pundaknya, sampai di lengannya, ya silahkan, tidak ada masalah ya. Tapi kalau ada yang mencukupkan sesuai dengan sunnah Nabi SAW dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ya saya kira itu aula dan ya lebih utama. Ala kullin, intinya adalah bahwa dengan memelihara dan menjaga wudhu, insya Allah anggota wudhu kita ini akan mengeluarkan pancaran cahaya nanti di hari kemudian. Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para pemirsa Ruas TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kita kembali lagi bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kembali lagi kita dalam kajian tentang ahwal al-muttaqina yaumal qiyamah, keadaan orang-orang yang bertakwa nanti di hari kiamat. Setelah kita membahas sebelumnya ahwalul kuffar yaumal qiyamah, kemudian setelah itu masuk ahwalul usati minal mu'minina yaumal qiyamah, keadaan orang-orang kafir ya, di hari kiamat. Kemudian keadaan pelaku maksiat dari kaum muslimin, dan terakhir adalah ahwal al-muttaqina yaumal qiyamah. Dan pada kesempatan hari ini adalah kesempatan mungkin terakhir kita membahas tentang ahwal al-muttaqina, dan setelah itu kita masuk pada pembahasan yang terkait dengan masalah asy-syafa'ah. Baik, di antara orang-orang yang nampak keutamaannya nanti di hari kiamat adalah al-muazzinun, orang-orang yang selama hidupnya berperan sebagai muazzin, yang menyeru dan memanggil orang untuk melakukan dan melaksanakan ibadah salat. Karena mereka adalah orang-orang yang mengajak ya dan menyuruh untuk melakukan ibadah yang sangat mulia ini, yaitu salat ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang berperan sebagai muazzin itu adalah orang yang paling panjang lehernya nanti di hari kiamat, di hari akhirat. Dan tentu saja makna ya panjang leher di sini ya, ada tentu sebahagian besar ulama kita memahami secara tekstual bahwa mereka betul-betul panjang lehernya ya, dalam makna bahwa panjang leher itu adalah sebuah keindahan dan kecantikan nanti di hari kemudian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, qala, ya beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muazzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Orang-orang yang azan, orang-orang yang memandangkan azan adalah manusia yang paling ya panjang lehernya nanti di hari kiamat. Dan kata Syekh Sulaiman Al-Ashqar bahwa tulul unuq itu adalah jamalun ya. Panjang leher itu adalah sebuah bentuk ya kecantikan dan ya keindahan nanti di hari akhirat. Dan tentu saja kenapa lehernya menjadi panjang nanti di hari kemudian, ya itu sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan di dunia itu
ya mengumandangkan ya azan dengan suara yang lantang, ya, sehingga dengan pekerjaan inilah ya Allah Subhanahu wa taala memberikan imbalan dan memberikan balasan nanti di hari kemudian dengan ya leher yang panjang dan leher yang panjang ini menunjukkan keindahan dan kecantikan, ya, kegagahan seseorang nanti di hari kemudian karena dia melakoni atau dia melakukan ya azan ya setiap menjelang masuk waktu atau setiap masuk waktu salat untuk menyeru dan memanggil orang ya melaksanakan ibadah. Dan tentu di azan itu juga ada dua hal yang perlu di garis bawahi tentang betapa mulianya dan betapa agungnya ya azan itu. Di azan itu ada ya terkandung kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, ya. Dan yang kedua bahwa di azan sendiri itu adalah sarana untuk mengajak dan memanggil serta mengundang ya kaum muslimin untuk datang ke masjid melaksanakan ibadah salat. Sementara ibadah salat adalah ibadah yang sangat mulia, sangat agung, ya, bahkan dikatakan ya bahwa salat itu adalah tiang ya daripada ya Islam ini. Lalu kemudian ya, orang-orang yang memandangkan azan di dunia juga itu akan mendapatkan persaksian ya di hari kiamat oleh setiap makhluk yang mendengarkan suara azan yang dilantungkan ya oleh muadzin tersebut, ya. Sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya ya dari sahabat yang mulia Abi Sa'id Al-Khudri, ya, qala li Abdurrahman bin Sa'sa'ah, ya, pernah Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan kepada ya Abdurrahman Abi Sa'sa'ah, ya, inni araka tuhibbul ganam wal badiyah. Aku melihat bahwa kamu itu menyukai dan mencintai selalu bersama dengan ya kambing-kambing gembalaan kamu berada di ya pedesaan-pedesaan, di tempat-tempat yang jauh ya dari perkotaan. Karena dia memang penggembala kambing, ya, karena penggembala kambing kalau di dunia Arab itu tidak sama dengan penggembala kambing kita di negeri kita ini. Ya, kalau penggembala kambing di dunia Arab itu kambingnya itu dibawa masuk ke tengah padang pasir untuk mencari makanan. Kalau di negeri kita ini lain, ya, kambingnya dikandangkan lalu kemudian kita yang mencarikan makanan, ya. Nah, kalau di dunia Arab, ya, mereka mencari makan, mereka mengarahkan saja ya kambing-kambing mereka ya dari kandangnya masuk ke tengah padang pasir untuk mencari makan. Dan tentu ya karena ya sahabat ini pekerjaannya adalah penggembala, ya pagi dia bawa ya gembalaannya ke tengah padang pasir, sore baru pulang. Tentu ya otomatis salat zuhur dan salat asar ya dia kerjakan di tengah padang pasir. Maka Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, ya, inni araka tuhibbul ganam wal badiyah. Saya melihat kamu senang untuk pergi menggembalakan kambing di ya daerah-daerah yang jauh, ya pelosok-pelosok pedesaan dan seterusnya. Lalu kemudian ya dia mengatakan fa idza kunta fi ganamika aw bi badiyatika fa'adzin ya fi shalah aw fa'adzanta fi shalah farfa' bin nida. Ya, kalau kebetulan kamu ya bersama dengan kambing-kambing kamu di tengah padang pasir dan ya kamu mau melaksanakan salat, maka ketika kamu memandangkan azan maka ya angkatlah suara kamu setinggi-tingginya. Fa innahu la yasma'u mada saut sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'a illa syahida lahu yaumal qiyamah. Jadi kata beliau menukilkan sabda Rasulullah SAW tadi bahwa tidak ada seorang pun yang
mendengarkan ya suara azan yang dilantunkan oleh seorang muadzin, ya apakah itu yang mendengarkan adalah jin atau manusia atau apa saja binatang dan makhluk yang ya mendengar, ya, illa syahidalahu yaumal qiyamah, kecuali semua itu akan menjadi ya saksi baginya nanti di hari kiamat. Makanya memang ini adalah keutamaan dan kemuliaan ya orang yang azan, ya di samping kemudian lehernya akan menjadi panjang di hari kemudian sebagai tanda keindahan dan kecantikan serta kegagahannya, ya juga ya semua makhluk yang mendengarkan suara azannya itu akan menjadi saksi di hari kiamat bahwa si fulan yang memandangkan azan ya memproklamirkan ya tauhid ilallah dan mengajak orang untuk datang menunaikan dan melaksanakan ibadah ya salat. Ini diantara keadaan orang yang bertakwa nanti di hari kemudian, khususnya yang ya melakoni dan melakukan ya azan ya di setiap saat. Makanya ya kalau ya kita ini mestinya memberikan apresiasi dan penghargaan kepada ya para muazzinun, ya karena mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa huwa wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Allah mengatakan dalam ayat ini dalam bentuk istifham ingkari, ya, sebuah pertanyaan yang tidak butuh dijawab karena jawabannya sudah jelas. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah ucapan yang paling baik dari orang-orang yang menyeru ke jalan Allah? Sebahagian ulama kita mengatakan yang dimaksudkan di sini adalah al-muazzinun, ya karena ya orang-orang yang mengumandangkan azan itu adalah mengajak dan memanggil orang-orang untuk melakukan ibadah yang sangat mulia, itu salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebahagian ulama juga kita mengartikan waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, dia tidak secara khusus kepada azan saja, tapi semua upaya, semua usaha yang mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala itu masuk dalam kategori yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat ini, waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Tapi mahallu syahid dalam hal ini adalah sebagian ulama kita mengatakan yang dimaksudkan adalah al-muazzinun, dan walaupun kemudian maknanya ya ayat ini umum semua yang menyeru ke jalan Allah, tapi al-muazzin juga masuk dalam kategori itu karena muazzin itu adalah menyeru dan mengajak ya orang ya untuk ya ke jalan Allah menunaikan ibadah yang sangat mulia, itu ya salat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi keutamaan bagi orang-orang yang melaksanakan azan. Makanya jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, ya. Mari kita ya berusaha kalau ya memungkinkan untuk bisa azan, karena ya ternyata orang-orang yang muazzinun itu punya keutamaan nanti di hari akhirat. Ya memang mungkin di dunia ini dalam pandangan falsafah materialistik ya, atau materialisme, menganggap orang-orang yang ya, azan atau muazzinun itu adalah orang-orang yang rendah, ya bahkan dipandang ya sebelah mata oleh orang. Tapi nanti di hari kiamat ya Allah memberikan apresiasi dan menghargainya, ya menjadi manusia yang paling ya gagah, ya menjadi manusia yang paling cantik ya lehernya ya di hari ya akhirat, karena ya amalan yang dilakukannya adalah amalan yang sangat mulia, mengajak dan menyeru orang untuk melakukan ibadah salat. Di samping memproklamirkan ya tauhidullah, ya juga adalah ajakan untuk melakukan ya salat, dan ya semua yang mendengarkan ya azan yang dikumandangkan orang tersebut, apakah itu manusia atau jin, ya kita tidak tahu ya berapa banyak manusia yang mendengarkan azannya, berapa banyak jin yang mendengarkan azannya, kemudian berapa banyak makhluk-makhluk ya hewan-hewan yang juga bisa mendengarkan azannya. Semuanya itu akan menjadi saksi nanti di hari kemudian ya ketika ya
seseorang ya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, setiap orang datang dan dibangkitkan dalam keadaan harta dan anak keturunannya sudah tidak bermanfaat, sudah tidak berguna. Yang bermanfaat adalah orang yang datang dengan amal salehnya, dan satu di antara amal saleh yang sangat mulia yang mendapatkan apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala adalah ya mengumandangkan azan. Berikutnya ya para pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, di antara orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari orang-orang yang bertakwa nanti di hari akhirat adalah alladzina yushibuna fil Islam. Orang-orang yang hidup ya cukup lama di dalam Islam ini sampai tuanya dan kemudian sampai beruban ya. Jadi sampai dia beruban ya di dunia ini dalam keadaan berislam. Nah, uban sendiri itu ya, jadi rambut putih yang yang tumbuh ya di kepala kita ya, atau di jenggot kita ya, karena sudah berumur, sudah berusia, dan ya kita terus konsisten bersama dengan ya konsisten komitmen dan ya berpegang teguh di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti di hari kemudian ya uban itu, rambut ya putih itu berubah menjadi cahaya. Ya, menjadi ya cahaya. Kalau ya rambut putih itu adalah rambut putih yang dimiliki oleh orang beriman ya. Itu orang beriman ya. Kalau dia non muslim ya, bukan muslim ya, tentu ya tidak akan menjadi cahaya ya. Ini yang dimaksudkan adalah ya seorang muslim yang kemudian ya diberikan usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap komitmen di atas keislamannya ya, lah sampai kemudian ya sudah berubah ya rambutnya menjadi ya putih, maka itu tidak usah dikhawatirkan, tidak usah disedihkan ya. Banyak orang kalau ya rambutnya sudah putih ya justru merasa sedih, dan ya tidak sedikit lalu kemudian merubah ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana banyak promosi-promosi, iklan-iklan ya untuk menghitamkan ya rambut ya. Nah, ini dalam Islam sebenarnya ya diajarkan ya tidak usah ya kita khawatirkan, karena dengan putihnya rambut itu selalu kita ingat ya bahwa ya kita sudah berusia, sudah berumur, kematian itu sudah ya dekat, sehingga kemudian kita selalu waspada dan selalu ya mempersiapkan ya kehidupan akhirat kita dengan amal saleh. Yaitu ada hikmahnya. Jadi kalau seorang dikasih oleh Allah rambut putih atau jenggotnya sudah ya berwarna putih, tidak usah khawatir. Justru dengan adanya itu kita menjadi teringat, kita menjadi mempersiapkan ya amal saleh ya, dan meningkatkan kualitas ya ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan ya abadi nanti di hari akhirat. Jadi ibaratnya itu adalah peringatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita peringatan dengan memutihnya rambut itu ya, kita bisa ya sadar ya untuk mempersiapkan ya perbekalan yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya, berbekallah kalian, karena dan ya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i dari Ka'ab bin Murrah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syaba syaibatan fil Islam kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Barang siapa yang beruban di dalam Islam, maka ubannya itu akan menjadi cahaya nanti di hari kiamat. Tidak usah khawatir, bahwa kalian tidak usah takut kalau ya rambut kita sudah memutih. Pertama tadi kita sebutkan bahwa itu adalah peringatan. Yang kedua bahwa ya rambut putih itu akan bercahaya nanti di hari kiamat. Yang penting kita berada di atas Islam. Ini ya keutamaannya orang yang komitmen dan konsisten ya di atas ajaran Islam sampai
ya rambutnya pun yang sudah berubah menjadi putih, itu ya akan dinilai kebaikan dan mendapatkan balasan kebaikan nanti di hari ya akhirat. Di dalam ya Musnad Ahmad dan Sunan At-Tirmidzi dan An-Nasa'i serta Sunan Sahih Ibnu Hibban ya juga disebutkan ya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin ya, Isa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi SAW bersabda, man syaba syaibatan fi sabilillah kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Ya, sama dengan hadis riwayat Tirmidzi tadi di atas ya. Barang siapa yang beruban ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ubannya itu akan menjadi cahaya nanti di hari kiamat. Ya, jadi sama dengan riwayat yang pertama kita sebutkan tadi. Ya, kalau di atas riwayat pertama ya man syaba syaibatan fil Islam, kalau yang riwayat kedua ya man syaba syaibatan fi sabilillah. Ya. Jadi intinya adalah ya seorang itu berada di atas jalan Islam, dan apalagi kalau dia berada di atas ya jalan ya fisabilillah, ya berjuang di jalan Allah, berdakwah di jalan Allah, berkhidmat ya terhadap Islam, lalu kemudian ya dia sampai tuanya ya terus berkhidmat terhadap Islam ya dan sudah berubah ya rambutnya menjadi ya, putih, maka ya tidak usah khawatir, tidak usah sedih, karena sesungguhnya rambut putihnya tadi itu berjuang ya dan berkhidmat terhadap Islam, itu akan berubah menjadi cahaya nanti di hari ya kemudian. Di dalam riwayat ya, Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abil Iman dengan sanad yang sahih dari sahabat Abdullah ya bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, asyaibu nurul mu'min. Ya, uban itu adalah cahaya bagi orang beriman. La yashibu rajulun syaibatan fil Islam. Ya, tidak beruban seorang ya di dalam Islam ini illa kanat lahu bi kulli syaibatin hasanah. Kecuali ya bahwa setiap rambut putihnya, ubannya tadi itu ya dicatat sebagai satu kebaikan. Jadi semakin banyak rambut putih kita ya di kepala atau di jenggot kita, ya maka semakin ya banyak juga kebaikan yang kita dapatkan. Karena satu lembar ya rambut ya putih yang ada di atas kepala kita atau di jenggot kita itu ya dicatat sebagai satu kebaikan. Warufi biha darajah. Yang kedua ya satu lembar ya uban atau ya bulu ya putih itu akan mengangkat ya satu derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ya yang pertama adalah kanat lahu bi kulli syaibatin hasanah, setiap ya satu lembar itu adalah dicatat sebagai satu kebaikan, wa rufi'a biha darajah, dan diangkat derajatnya satu ya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi ya ada ya syahidnya dari hadis ya Abi Hurairah, yang mana hadis ini juga ya hadis marfu yang diriwayatkan disebutkan dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir ya, di mana Nabi SAW mengatakan la tantafu syaib fa innahu nurun yaumal qiyamah, man syaba syaibatan fil Islam kanat lahu bi kulli syaibatin hasanah wa rufi'a biha darajah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dengan sanad yang hasan. Ya. Kata Rasulullah memulai dengan ya larangan untuk mencabut ya la tantafu as-syaib. Ya. Jangan kalian mencabut ya bulu putih atau uban tersebut. Fa innahu nurun yaumal qiyamah, karena sesungguhnya ya itu akan menjadi cahaya nanti di hari kiamat. Man syaba syaibatan fil Islam, siapa yang ya tua renta di dalam Islam dan kemudian ya berubah ya rambutnya menjadi putih, kanat lahu bi kulli syaibatin hasanah, maka setiap rambut satu lembar bulu putih itu ya dicatat sebagai satu kebaikan, wa rufi'a biha darajah, dan diangkat ya derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika kita mendapatkan ya rambut putih
apakah di kepala atau di jenggot atau mungkin juga di kumis, jangan dicabut, ya, jangan dicabut. Ya, biarkan dia sebagai pertama tentu tadi yang kita sampaikan sebagai pemberi peringatan supaya kita selalu ingat bahwa kita ini sudah berumur dan ya perlu kita selalu ya mempersiapkan persiapan untuk pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ya dengan adanya membiarkan ya bulu putih itu atau uban itu, maka insya Allah ya akan menjadi cahaya nanti di hari akhirat. Dia akan memberikan cahaya ya di hari akhirat. Dan ya lebih daripada itu bahwa setiap satu lembar ya bulu putih itu akan dicatat oleh Allah sebagai satu kebaikan. Jadi bagaimana kalau dengan orang yang seluruh rambutnya itu sudah putih semua? Bisa dibayangkan itu ya berapa banyak, berapa lembar bulu ya putih yang ada di rambutnya itu, sebegitu itu juga lah ya jumlah kebaikan yang akan dia dapatkan, dan sebegitu juga ya derajat yang akan ditinggikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan pula ya dari Ibnu Abdi ya, dan Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman ya, dari Fudal bin Ubaid ya, qala, dia ya meriwayatkan kita dari Nabi SAW. Qala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, "Asy-syaibu nurun fi wajhil muslim, faman syaa falyantif nurahu." Bulu putih ya, atau rambut putih adalah cahaya di wajah seorang muslim nanti di hari kiamat. Maka siapa yang ya mau ya menghilangkan ya cahayanya, maka cabutlah bulu putih tersebut. Maksudnya apa? Ya, ini adalah ya tambih dari Nabi SAW agar kemudian ya jangan ada yang di antara kita yang mencabut ya bulu putihnya atau rambut putihnya atau ubannya, karena ya itu nanti akan berubah ya menjadi cahaya nanti di hari kemudian. Dan semua kita tentu berharap ya kita mendapatkan ya cahaya nanti di ya hari akhirat sebagai tanda orang-orang yang berbahagia dan beruntung ya yaumul qiyamah. Kemudian berikutnya ya di antara orang-orang yang bertakwa nanti di hari kemudian adalah orang-orang yang menjaga air wudhunya, yang menjaga ya wudhunya. Setiap batal wudhu dia berwudhu ya, atau mau melaksanakan salat ya dia berwudhu ya, sebagai salah satu syarat sahnya ibadah salat ya. Dan orang-orang yang berwudhu tentu ya sebagai bentuk istijabah ya li amrillahi wa amri Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk respon terhadap perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran, "Idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Apabila kalian ingin melaksanakan salat, maka basuhlah wajah kalian dan basuhlah ya tangan kalian ya sampai siku, kemudian sapulah kepala kalian ya sebahagian kepala kalian, dan ya cucilah ya kedua kaki kalian sampai ya mata kaki. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun dari orang-orang beriman ketika mau melaksanakan salat. Idza kuntum ila salati, ya apabila kalian ingin melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini perintah wudu. Jadi kalau ada orang yang berwudu ya adalah bukti bahwa dia mengistijabah ya perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan setelah itu wudu kita melaksanakan ibadah salat yang merupakan salah satu di antara ibadah sangat mulia dan sangat agung min sya'airil Islam, yaitu salat ya. As-salatu was-salatu imaduhu ya. Kemudian juga adalah bentuk istijabah kita kepada ya seruan dan ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat dan menunaikan wudu ya.
Kita tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan ya juga hambanya umatnya untuk melaksanakan salat sebagaimana perintah Allah Subhanahu Wa Taala, aqimus shalah, ya, aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Kemudian ya, salat yang begitu mulia dan begitu agungnya ini ya, sampai Allah Subhanahu Wa Taala ya menurunkan ibadah salat tersebut ya kepada Nabi SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya. Makanya para ulama kita mengatakan satu-satunya perintah dan ibadah yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada hambanya lewat nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam yang ya tidak diperintahkan ya di atas muka bumi, tapi diperintahkan di atas langit, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya dimi'rajkan ke atas langit untuk menerima salat. Ibadah-ibadah yang lainnya, puasa misalnya, puasa itu Nabi SAW tinggal di ya bumi ini, dan lalu kemudian Jibril datang menyampaikan tentang perintah ya puasa. Zakat juga demikian, haji demikian, dan seterusnya. Semua ibadah-ibadah dan perintah serta larangan yang ada di dalam Al-Quran itu diturunkan ya kepada Nabi SAW sementara Nabi berada di atas muka bumi ini. Kecuali satu saja, kecuali salat. Ya. Salat ini begitu mulianya, begitu agungnya, ya maka ya Allah Subhanahu Wa Taala merintahkan kepada Nabi SAW langsung, dan kemudian ya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah SAW ke atas langit untuk menerima perintah salat tersebut. Yang awalnya ya perintah itu 50 kali ya seharusnya kita melaksanakan salat sehari semalam. Ya, bisa dibayangkan kalau ya tidak ada keringanan dari Allah Subhanahu Wa Taala saat itu, ya bagaimana kita bisa melaksanakan salat 50 kali dalam sehari semalam. Tapi dengan hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keringanan sampai 5 kali saja, tapi 5 kali itu nilainya sama dengan 50. Karena man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu kebaikan, maka dia dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jadi kalau kita salat 5 kali, ya berarti kali 10 berarti 50. Jadi sama saja ya. Awalnya Allah SWT merintahkan pada umat ini, pada umat Rasulullah SAW untuk salat ya 50 ya. Lalu kemudian diberikan ya pengurangan-pengurangan sampai 5 kali itu, tapi nilainya ya 5 kali itu sama dengan 50 ya. Ini adalah keutamaan dan kemuliaan yang ya, datang dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bukti kecintaannya kepada ya hambanya. Ya diringankan ya salat tersebut menjadi 5 kali dan mendapatkan pahala sama dengan 50 kali. Nah, tentu ya sebelum kita salat ya syarat sah ya syarat di antara sahnya salat itu adalah berwudu ya. Dan itu kita sudah sebutkan tadi ayatnya ya dalam Al-Qur'an ya idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum warjulakum ila al-ka'bain. Nah, rincian tentang bagaimana ya wudu yang ya sempurnanya ya wudu yang sempurnanya itu dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ya hadis beliau secara ya detail ya, mulai dari mencuci tangan sampai berkumur-kumur, kemudian istinsyak, kemudian membasuh tangan sampai siku, lalu sampai terakhir itu dijelaskan secara detail ya, baik rukun-rukunnya, wajib-wajibnya maupun sunat-sunatnya. Nah, oleh karena itu, ketika seorang mukmin ya, menjaga salat dan otomatis dia akan berwudu, maka ya keutamaan wudu itu juga disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu qal ya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, ya, inna ummati yud'auna yawmal qiyamati gurran muhajjalin min atharil wudu. Kata Rasulullah, ya, berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah ini bahwa beliau mendengarkan Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya umatku, ya, ummatul Rasul maksudnya ummatul istijabah, ya. Umat Nabi SAW yang merespon dan ya masuk Islam ya, yud'auna yawmal qiyamati gurran muhajjalin,
nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhirat dengan ghurran muhajjalin. Apa yang dimaksudkan dengan ghurran muhajjalin itu ya bahwa mereka dipanggil ya dengan ya cahaya yang keluar dari anggota wudunya, ya, min asari wudu, dari pengaruh atau dampak daripada ya air wudu yang menyentuh anggota wudunya. Jadi intinya bahwa orang yang menjaga wudunya di dunia ini, ya, apakah dia wudu secara mutlak atau dia wudu untuk melakukan ibadah salat, maka ya semua anggota wudunya itu akan bercahaya. Ya. Anggota wudu yang kita sebut, yang disebutkan oleh Allah dalam ayat tadi itu adalah pertama wajah. Jadi wajahnya itu memancarkan cahaya. Yang kedua adalah kedua tangannya sampai siku. Ya juga bercahaya nanti ini tangan. Ya. Kemudian ya juga kepala. Ya karena wamsahu bi ru'usikum. Ya juga kepala kita akan ya memancarkan cahaya, dan kedua kaki sampai mata kaki yang dibasuh ketika kita wudhu itu semuanya juga akan memancarkan cahaya. Ya. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani, gurran dalam ayat dalam hadis ini, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati gurran muhajjalin. Ya, gurran itu jamak agar. Ya. Maksudnya adalah dzu gurrah. Ya, wa aslul gurrah. Ya, asal daripada gurrah itu adalah lam'atun bayda takunu fi jabhatil faras. Jadi asal gurrah sebenarnya itu dalam bahasa Arab itu adalah cahaya putih atau ya cahaya putih yang ada pada wajah dari sebuah binatang. Yang binatang biasanya ya warnanya ada yang hitam, ada yang coklat, misalnya kuda. Ada kuda yang warna coklat, ada yang hitam. Ya. Lalu kemudian yang warna hitam atau yang coklat itu tiba-tiba ada di bahagian ya wajahnya itu warna putih. Nah, itu namanya ya sebenarnya gurrah dalam bahasa Arab. Ya. Yang disebutkan dalam ya bahasa Arab seperti itu. Kemudian ya dia dipergunakan, kata gurrah ini dipergunakan dalam makna ya sebuah keindahan, kecantikan, dan ya penyebutan yang baik. Ya. Jadi meluas maknanya, yang tadi asalnya adalah warna putih pada kepala ya binatang. Ya. Lalu kemudian dia bermakna sekarang adalah cahaya. Ya. Yang ada pada umat Rasulullah SAW, yang mana yang bercahaya itu adalah ya seluruh anggota wudu. Ya. Seluruh ya anggota wudu akan bercahaya. Ya. Yud'auna yaumal qiyamati gurran muhajjalin min asari wudu. Ya, kemudian al-muhajjalin ya dari kata at-tahjil, kata Syekh Sulaiman al-Ashqar ya bahwa at-tahjil itu adalah bayadun yakunu fi thalathi qawa'im min qawa'imil faras. Ya. Itu al-muhajjalin itu adalah warna putih juga pada 3 kaki dari kaki seekor kuda. Jadi ada kuda, lalu kemudian ya mungkin warnanya coklat atau warnanya hitam, tiba-tiba ya tiga kakinya itu berwarna putih. Ya berwarna putih, satu yang tidak. Ya maka itu yang disebutkan secara dalam bahasa dengan ya istilah muhajjalin. Ya. Jadi asalnya dari al-hijl ya. Yang maknanya ada al-khilkhal. Al-khilkhal itu adalah hiasan atau gelang yang ya biasa ditaruh di kaki seseorang. Ya. Tapi maksudnya di sini adalah cahaya. Ya. Maksudnya adalah ya cahaya. Jadi ghurran muhajjalin ini adalah cahaya yang memancar dari anggota wudu ya, di hari kiamat ya, khususnya orang-orang yang ya menjaga salat dan menjaga wudunya. Dalam Sahih Bukhari dalam Sahih Muslim ya, dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah juga yang meriwayatkan hadis ini ya, qala Rasulullah SAW bersabda, tablugul hilyatu minal mu'min haitsu yablugul wudu. Hiasan
ya, yang akan dipakai oleh orang-orang beriman nanti di hari kemudian adalah hiasan yang menghiasi ya anggota wudhunya seluruhnya, anggota wudhunya. Jadi gelang misalnya ya, gelang yang merupakan hiasan dari emas atau dari berlian ya. Itu bukan cuma satu, cuma dua ya di gelang, tapi dipenuhi sampai ya semua sampai siku, karena sikunya adalah anggota wudhu yang harus dibasahi ya. Jadi dipenuhi dengan hiasan nanti. Ya, ini kata Rasulullah SAW dalam hadis ya Abu Hurairah ini. Nah, kemudian tentu hiasan ini bercahaya ya, mengeluarkan cahaya, karena ya tadi bahwa anggota wudhu itu akan ya bercahaya. Yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin ya, sampai pernah satu ketika ya Nabi SAW ditanya oleh sahabat, bagaimana kamu mengenal nanti umatmu, bahwa ini adalah umatku ya. Maka ya Nabi SAW ya mengatakan bahwa saya mengenal bahwa ini adalah umatku karena semua umatku yang memelihara ya salat, memelihara wudhu, akan bercahaya anggota ya wudhunya ya. Dari situ saya bisa kenal ya bahwa ini adalah ya umatku ya. Sama dengan ya misalnya kita punya hewan peliharaan, taruhlah misalnya kuda ya. Kuda kita ada ciri khasnya, misalnya ya ada putih di wajahnya dan kemudian kakinya juga putih. Nah, ketika dia berkumpul dengan ya begitu banyak ya kuda yang lain, tentu dengan mudah kita bisa bedakan bahwa ini saya punya kuda ya, ini saya punya ya kuda. Karena apa? Karena ada tandanya ya. Demikian juga dengan ya Nabi SAW nanti di hari akhirat ya, manusia banyak ya, dan ya umat-umat ya dari setiap nabi juga banyak ya. Tapi bagaimana Nabi SAW membedakan antara umatnya dengan umat nabi yang lain? Dengan itu tadi al-ghurrul muhajjalin ya, bahwa anggota wudhu umat Nabi SAW itu memancarkan ya cahaya, sehingga mudah dikenal ya, mudah ditahu ya bahwa ini adalah umat Rasul SAW ya. Nabi SAW mengatakan juga dalam riwayat yang lain, dalam hadis ya yang sahih ya, kata Rasulullah, fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu'i wa ana faratuhum 'alal haud ya. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya umatku nanti di hari akhirat datang dalam keadaan ya anggota wudhu mereka bercahaya ya, karena pengaruh dari wudhunya. Wa ana faratuhum 'alal haud, dan saya senantiasa menunggu mereka ya di haud ya, di telaga Nabi SAW. Jadi nanti setelah selesai prosesi ya pengadilan nanti di hari akhirat, lalu kemudian manusia akan ya melewati ya haud ya berdasarkan bersama dengan para nabinya ya. Jadi kalau Nabi Adam ya, Adam juga punya haud, punya telaga ya. Idris juga demikian, Nuh juga demikian, Ibrahim juga demikian, sampai Musa, sampai Isa. Tapi telaga yang paling utama dan paling afdal adalah telaga Nabi SAW. Di sanalah Nabi menunggu umatnya untuk datang ya, mencicipi ya dan meminum ya seteguk air yang ada di telaga tersebut. Dan dikatakan, man ya syariba minhu syurbatan la yazma'u abadan, siapa yang meminum ya setetes atau seteguk dari air telaga Nabi SAW, dia tidak akan merasakan kehausan sampai selama-lamanya. Nah, ini ya keutamaan ya minum dari haud Nabi SAW. Dan Nabi ya di dekat haud beliau menunggu dan menanti ya umatnya, dan ya ditahu siapa umatnya. Maka Nabi melihatnya dari sisi ya bahwa seluruh anggota wudhunya itu bercahaya. Kalau ia bercahaya anggota wudhunya, maka itulah umat Rasulullah SAW, dipersilahkan untuk mencicipi ya haudi, air yang ada dalam telaga Nabi SAW. Oleh karena itu, kenapa disebutkan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kalau dia berwudu ya, beliau berwudu, misalnya beliau ya membasuh ya tangannya ya, yang wajibnya itu sampai siku ya, berdasarkan ya
ayat Allah Subhanahu wa taala tadi ya. Famsahu bi idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq. Dari kedua tangan kalian sampai ke siku, al-marafiq, al-mirfaq. Maka Abu Hurairah karena dia fahami ya hadis yang tadi ya Nabi SAW mengatakan bahwa ya hiasan yang akan menghiasi ya anggota wudhu kalian itu kepada semua yang kena air wudhu itu akan ya diberikan perhiasan ya. Lalu kemudian ya dia akan bercahaya. Maka ya difahami oleh Abu Hurairah dari ya, paling tidak 2 hadis Nabi SAW tadi itu. Maka beliau kalau berwudu dia berwudu mencuci tangannya ya sampai di lengannya ya. Jadi dia basuh sampai di lengannya ya, dia bukan sampai di sikunya ya, sampai di lengan. Dengan itu tadi ya dia akan mengatakan bahwa nanti ini akan bercahaya semua nanti di hari akhirat, dan juga nanti akan diberikan hiasan ya juga sampai seluruh yang kena air wudhu itu. Itulah keutamaan ya bagaimana kita ya memelihara dan menjaga wudhu, dan tentu saja tidak mungkin kita memelihara dan menjaga wudhu kalau kita tidak melaksanakan ya salat. Olehnya itu ketika kita ya berusaha untuk terus menjaga wudhu kita ya batal wudhu ya kita berwudhu lagi ya agar kemudian kita terpelihara dan ya terus kita menjaga wudhu ini, maka insya Allah ya kita akan mendapatkan keutamaan nanti di hari akhirat. Pertama bahwa anggota wudhu kita ini akan mengeluarkan pancaran cahaya. Kemudian yang kedua diberikan ya perhiasan ya semua anggota wudhu, kepada semua anggota wudhu kita ini ya yang terbasuh oleh air. Maka ya kalau ada yang mau melebihkan, misalnya membasuh tangannya melebihkan seperti Abu Hurairah sampai di sampai di pundaknya, sampai di lengannya, ya silahkan, tidak ada masalah ya. Tapi kalau ada yang mencukupkan sesuai dengan sunnah Nabi SAW dan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya saya kira itu aula dan ya lebih utama. Ala kullin, intinya adalah bahwa dengan memelihara dan menjaga wudhu, insya Allah anggota wudhu kita ini akan mengeluarkan pancaran cahaya nanti di hari kemudian. Para pemirsa Uras TV yang sangat berbahagia, ya inilah diantara gambaran-gambaran ya orang-orang yang bertakwa nanti di hari kemudian. Ya mudah-mudahan ya kita termasuk diantaranya ya dari orang-orang yang bertakwa ini, yang menjaga amalan-amalan tertentu yang kemudian ya mempunyai kelebihan dan keutamaan nanti di hari akhirat. Termasuk diantaranya adalah berwudu ya, dan juga seperti yang kita sebutkan sebelumnya adalah azan, dan kemudian juga ada rambut putih di kepala kita atau di kumis kita atau di jenggot kita jangan dicabut ya, karena itu akan berubah menjadi cahaya nanti di hari kemudian, sehingga tidak perlu kita sedih, tidak perlu kita minder ya ketika kita memiliki bulu yang sudah berubah menjadi putih, karena itu adalah sudah sunnatullah ya, kita sudah berumur ya, dan alhamdulillah ketika kita berumur dalam Islam ini ya, maka ya rambut putih kita itu akan menjadi cahaya juga nanti di hari ya kemudian. Nah, para pemirsa Uras TV yang sangat bahagia, inilah penjelasan ya sekilas tentang keadaan orang-orang bertakwa nanti di hari akhirat, dan setelah itu insya Allah mudah-mudahan kita bisa masuk pada mauqif yang lain ya di hari akhir, yaitu masalah syafa'ah pada momen dan kesempatan yang akan datang insya Allah. Saya kira demikian. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.